Yandi mengangkat kepalanya, melihat Fendi yang tersenyum kepadanya itu, seolah sengaja ingin mengejeknya. Yandi pun berkata, "Kudengar beberapa hari yang lalu kediaman keluarga Ye diserang oleh pembunuh. Nyonya Gubernur Prefektur Ye sampai terluka parah. Kenapa baru beberapa hari saja langsung membuat pesta perayaan yang semeriah ini? Kalau sampai Tuan Muda Wilbert tahu, dia pasti akan merasa sangat kecewa sekali terhadap keluarga ini kan?" Wajah Fendi tampak sangat muram. Yandi Zuo ini benar-benar sengaja ingin menghinanya di hadapan orang-orang. Namun, di saat seperti itu, ia tentu saja tidak boleh memperlihatkan kemarahannya sedikit pun. Fendi berkata dengan suara pelan, juga tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Adik kelima hanyalah seorang sampah saja. Dia sudah ditakdirkan tidak dapat mendapat kehormatan di keluarga kita. Pendapatnya hanya bisa ia telan bulat-bulat saja, tidak akan pernah digubris." Lubuk hati Yandi tersenyum dingin. "Bukankah Tuan Muda Wilbert jauh lebih hebat dari seorang sampah sepertimu?" Tapi ia tetap mempertahankan senyumannya, sambil mengibaskan kipas di tangannya. Ia berkata, "Ini adalah hadiah besar yang disiapkan oleh Paviliun Harta Berhargaku kepada Tuan Muda Freddy. Kuharap Tuan Muda Freddy dapat menyukainya." Yang ia maksud adalah Freddy Ye, bukan seluruh keluarga Ye, juga bukan Fendi Ye. Lalu, tanpa mempedulikan wajah Fendi yang muram, Yandi pun langsung membawa orang-orangnya masuk ke dalam rumah keluarga Ye. Sedangkan Fendi terus menyambut para tamu seorang diri. Di saat bersamaan, di dalam ruang rahasia Paviliun Harta Berharga, Jilian merasa sangat panik. Ia sudah menunggu sekian lama, tapi orang yang ia tunggu tidak kunjung datang. Tiba-tiba, krek, pintu ruang rahasia terbuka. Sesosok orang segera maju ke depan, lalu memberi hormat pada Jilian dan berkata, "Pemimpin paviliun, Tuan Muda Wilbert telah kembali dari Jalan Hitam." Mendengar perkataan itu, tubuh Jilian gemetaran. Ia tidak merasa gembira mendengarkan kabar tersebut, malah merasa semakin ketakutan. Dengan kemampuan Wilbert, dia bisa keluar dari Jalan Hitam. Itu artinya, dia pasti mendapatkan petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, ia pasti akan kembali ke rumah keluarga Ye. Begitu ia kembali ke rumah, mungkin dia tidak akan mengalah lagi. Karena si jenius dari keluarga Ye, Freddy Ye yang diangkat sebagai murid Sekte Lingqiao itu, sudah kembali. Dan, 6 orang murid dari Sekte Lingqiao, serta seorang pengurus, juga ikut datang bersamanya. Keluarga Ye sekarang sedang mengadakan sebuah pesta besar. Kalau Wilbert kembali dan melihat kejadian tersebut, ia pasti akan membunuh orang. Saat keluarga Ye melakukan semua itu, ia sama sekali tidak memikirkan perasaan Wilbert. Elbunya sedang terluka parah dan belum sembuh, nyawanya sudah di ujung tanduk. Sebesar apapun kabar bahagia yang mereka dapatkan, keluarga Ye juga tidak seharusnya merayakannya dengan semeriah itu. Jelas-jelas mereka tahu bahwa Wilbert ada di luar, bekerja keras demi menyembuhkan ibunya. Tindakan keluarga Ye itu, apa bedanya dengan pengkhianatan? Setidaknya, mereka harus meninggalkan sedikit kehormatan untuk Wilbert. Namun sekarang, mereka benar-benar ingin mendesak Wilbert ke jalan kematian. "Cepat, pergi halangi Tuan Muda Wilbert. Dia tidak boleh pulang ke rumah, katakan saja ada yang ingin kurundingkan dengannya." Dalam keadaan genting, Jilian pun hanya memiliki alasan itu untuk menghalangi Wilbert pulang ke rumahnya. Baik, bawahannya itu pun membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. Jilian menambahkan, "Ingat baik-baik, kau harus membawanya sendiri ke Paviliun Harta Berharga. Jangan sampai berpisah dengannya dalam perjalanan. Meski terjadi masalah sebesar apapun, kau tetap harus membawa Tuan Muda Wilbert datang kemari." "Saya mengerti." Bawahannya itu tidak pernah melihat rupa Jilian yang seperti ini. Wilbert sudah membuat Jilian berubah. Namun belum sampai sang bawahan itu pergi, ada seseorang yang masuk ke dalam lagi. Nafasnya terpenggal-penggal, tanpa sempat beristirahat. Dengan gemetaran ia berkata, Gawat, Tuan Muda Wilbert sedang membuat onar di rumah keluarga Ye." Tubuh Jilian gemetaran. Kenapa secepat itu? Di rumah keluarga Ye, di depan pintu. Spanduk merah yang awalnya dipasang di depan sudah robek dan hancur.
segerombolan penjaga keluarga Ye sedang gemetaran melihat pemuda yang penuh dengan amarah di depan pintu itu. Mereka tercengang tanpa bersuara. Dasar sampah, apa kau ingin memberontak? Fendi sangat marah. Tatapan matanya yang melihat Wilbert, selain kemarahan, ada pula rasa terkejut. Haha, memberontak, kata yang bagus. Wilbert tersenyum, kedua tangannya ia ulurkan, lalu dengan mudahnya ia pun mematahkan papan nama, rumah keluarga Ye, yang ada di depan pintu utama. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Fendi tahu bahwa papan nama rumah keluarga Ye yang dipatahkan oleh Wilbert ini adalah sebuah benda spiritual tingkat misterius kelas menegah. Raymond membelinya dari luar kota, sengaja ia beli untuk menjadi dekorasi di depan pintu rumahnya. Meskipun diserang oleh pembela diri tingkat pengecoran nadi ke-9 dengan sekuat tenaga pun, tidak akan mungkin bisa patah dengan semudah itu, tapi sekarang hanya dengan kekuatan yang sedikit saja, Wilbert sudah dapat langsung menghancurkan benda spiritual tingkat misterius kelas menengah ini. Tidakkah itu sangat menakutkan? Suruh Nyonya Wang keluar sekarang, hari ini adalah hari kematiannya. Teriak Wilbert dengan marah. Haha, kau pikir kau itu siapa? Kau hanyalah seorang sampah. Sekarang putra Nyonya Wang sudah kembali, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Karena dihina terus-terusan, Fendi juga sangat marah. Ia melambaikan kedua tangannya, lalu segerombolan penjaga yang membawa tombak pun maju ke depan, dan mengerumuni Wilbert. Wilbert penuh dengan aura pembunuh, ingin membuat onar di rumah keluarga Ye saat kami hendak merayakan pesta. Cepat tangkap dia, interogasi dia di dalam rumah. Mendengar perintah Fendi, para penjaga pun mulai mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Tombak yang ada di tangan mereka pun mereka arahkan kepada Wilbert. Sampah, kalaupun aku membunuhmu sekarang di sini, juga tidak akan ada orang yang akan menyalahkan aku, Fendi Ye. La tertawa dingin, seolah sudah melihat kematian Wilbert yang mengenaskan. Namun sesaat kemudian ia pun tercengang, seluruh senjata berhasil dihalangi oleh Wilbert di dalam dekapannya. Ia mengeluarkan kekuatan spiritual, dan saat tubuhnya merendah ke bawah dan bergetar sedikit, seluruh senjata pun langsung patah. Brak, brak, brak. Wilbert segera melaju ke depan, meninju para penjaga, dan langsung menjatuhkan mereka ke atas tanah dalam sekejap. Lalu, tatapan Wilbert yang dingin pun terarah pada tubuh Fendi. Persaudaraan tahi, maki Wilbert, kekuatan spiritualnya menyelimuti kaki kanannya. Lalu ia arahkan ke perut Fendi dengan keras, dan menjatuhkannya ke tanah. Tanpa mempedulikan tatapan mata yang keji itu, Wilbert masuk ke dalam rumah seorang diri. Cepat lihat, apa yang terjadi di rumah keluarga Ye. Bukankah katanya Freddy Ye sudah pulang? Juga ada para murid dari Sekte Ling Qiao, itu adalah sebuah kabar yang membahagiakan. Kudengar mereka sudah mulai berkelahi. Pintu rumah keluarga Ye sekarang sangat berantakan. Orang-orang mulai menebak-nebak, lalu beramai-ramai pergi ke depan pintu rumah keluarga Ye. Melihat situasi mengenaskan Fendi dan para penjaga di sana, mereka pun sangat terkejut, siapa yang berani-beraninya membuat masalah di sini hari ini. Kudengar tuan muda kelima keluarga Ye sudah kembali, ibunya beberapa hari yang lalu terluka parah, sekarang juga masih belum sembuh. Tapi sekarang keluarga Ye malah membuat pesta yang semeriah ini, hatinya pasti sangat sedih. Tak heran kudengar meskipun tuan muda kelima tubuhnya lemah dan sering sakit, tapi ia sangat menekankan kebenaran. Tindakan keluarga Ye seperti ini, benar-benar sangat tidak adil baginya. Di dalam rumah keluarga Ye, di ruang tamu. Lapor gubernur prefektur, gawat ada orang yang menyerang kemari. Di dalam ruang tamu, suasananya sangat meriah, namun yang membuat orang bingung adalah, Raymond Ye tidak duduk di posisi kursi tertinggi, yang berada di kursi tertinggi itu, adalah seorang petua berambut putih yang mengenakan jubah Tao. Namun, orang-orang di dalam ruang tamu itu, tidak ada satupun yang menertawakannya, mereka malah bersikap sangat hormat. Karena sang petua itu, adalah pengurus dari Sekte Ling Qiao yang datang bersama dengan Freddy ke rumah keluarga Ye. William Zhao orang bawahan itu berlari ke ruang tamu dengan sangat panik,
Baru saja ia selesai bicara, ia mengangkat kepalanya dengan gemetaran. Namun setelah itu barulah ia menyadari bahwa tidak ada orang yang berkata apa-apa, dan wajah sang petua yang duduk di kursi tertinggi itu tampak sangat marah. Ia melambaikan tangannya, sebuah cahaya kekuatan spiritual pun berkumpul dan mengenai tubuh bawahan itu dengan keras. Seketika, bawahan itu pun terkapar di atas lantai seperti seekor anjing yang mati. Kapan aku pernah berkata bahwa kau boleh membuat keributan di sini? William sangat marah, langsung menyerang bawahan keluarga yaitu sampai mati. Tak ada satupun orang di sana yang berani melawannya. Raymond yang duduk di kursi kedua melihat sang petua menyerang bawahannya, tampak sedikit terkagum-kagum. Setelah tingkat pengecoran nadi, dapat melancarkan energi untuk mengumpulkan yuan, dan akan segera mengumpulkan yuan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah tingkat pelancar energi pengumpul yuan meskipun Raymond sudah merupakan pembela diri tingkat yuan, tapi ia tidak berani berkata apa-apa di hadapan William, karena dia adalah pengurus dari Sekte Ling Qiao. Seorang pengurus sekte, dan juga sudah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul yuan, di atasnya masih ada tetua dan pemimpin sekte, bisa dibayangkan sebesar apa kemampuan seisi Sekte Ling Qiao. Mungkin di mata mereka, keluarga Ye ini, hanya sebesar biji wijen saja. Hanya dengan menghembuskan nafasnya saja, kau sudah bisa langsung lenyap. Nyonya Wang yang berdiri di samping Raymond, melihat William membunuh bawahannya itu, ia tidak merasa marah, dan malah merasa sangat bahagia. Ia menatap bawahannya itu dengan jijik, lalu segera merubah ekspresinya dengan senyuman. Ia berkata pada William, bawahan ini biasanya memang tidak bisa diatur, memang pantas dia mati. Seketika, orang-orang di sana pun juga ikut tertawa. Di sebelah William, berdirilah seorang pemuda tampan, namun, di wajahnya yang tampan itu, terlihat sebuah senyuman yang penuh dengan ejekan dan kesombongan. Yang duduk di bawah, di sebelah kanan ada Yandi Zuo dari Paviliun Harta Berharga, Leonardo Lei sang kepala rumah tangga keluarga Lei, serta anggota keluarga Lin dari kota sebelah, dan di antar mereka, juga ada sesosok bayangan tubuh yang sangat mungil, Daniela Lin. Tubuhnya sedang gemetaran, saat William melambaikan tangannya dan membunuh bawahan keluarga Ye itu. Raymond tidak berkata apa-apa, hal itu membuatnya mengerti. Pesta di keluarga Ye hari ini, hanyalah sebuah kesempatan bagi William Zhao dari Sekte Ling Qiao untuk menunjukkan kehebatannya saja. Tadi dia bilang ada orang yang datang menyerang, siapa? Tatapan mata William sangat keji, dengan kemampuannya, tentu saja ia dapat merasakan aura pembunuh dari orang yang datang itu. Sedangkan Wilbert, sedang berada di luar ruang tamu, wajah dan tatapan matanya sangat muram, seperti dewa asura dari neraka, aura pembunuhnya sangat pekat. Kakak Wilbert, tatapan mata Daniela tampak gembira, Wilbert telah kembali, hal ini sangat membuatnya bahagia. Tuan muda Wilbert, Yandi sangat terkejut, bagaimanapun ia tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Wilbert. Sekarang, bukanlah waktu yang tepat untuk kembali. Sampah. Senyuman di wajah Freddy semakin bertambah dalam. Senyumannya itu penuh dengan ejekan, seperti seekor kucing yang menertawakan tikus. Wilbert, kau ini. Melihat Wilbert kembali, Raymond pun terkejut dan bertanya demikian. Dasar anak durhaka, masih berani kau kembali. Nyonya Wang menatap Wilbert dengan tatapan yang penuh kebencian. Ia tertawa dingin dan berkata, sekarang putraku sudah kembali, aku ingin kau mati. Wanita jalang yang cerewet. Setelah Wilbert memakinya, Is melambaikan telapak tangannya. Liontin giok spiritual biru pun melayang di udara, dan terjatuh ke tangan Raymond. Raymond tercengang, tidak tahu apa maksud Wilbert. Apa masih tidak mengerti? Wilbert mengeluarkan sebuah senyuman yang dingin, kartu pembunuh darah, yang melambangkan pasukan Hell Hunting juga ia lemparkan ke tangan Raymond. Ini adalah bukti yang kau inginkan, bukti bahwa wanita jalang ini, merekrut pembunuh bayaran, ingin membunuh aku dan ibuku diam-diam. Sekarang, apa kau masih ingin melindungi wanita jalang ini? Melihat liontin giok spiritual biru dan kartu pembunuh darah itu, Raymond pun mengerti. Melihat kedua benda itu,
Tubuh Nyonya Wang pun gemetaran. Namun saat itu, ia juga tidak perlu takut, putranya yang jenius ada di sana, apalagi ada pengurus dan para murid sekte Ling Qiao yang akan membelanya, apa yang perlu ia takutkan. Dengan kata lain, meskipun ia membunuh Wilbert dan ibunya di hadapan orang-orang sekarang, siapa yang berani melawannya? Raymond juga sudah mengerti semuanya. Ia menyimpan kedua benda itu, lalu menghela nafas dan berkata pada Wilbert sambil menatapnya, "Wilbert, hari ini adalah hari kembalinya kakak ketigamu, apalagi di sini ada orang-orang dari sekte Ling Qiao yang datang. Jangan membuat onar, segera minta maaf pada kakak ketiga dan para tamu, mohon maaf pada mereka, aku percaya demi ayah, kakak ketigamu dan para tamu tidak akan menyalahkanmu." Mendengar perkataan itu, hati Wilbert pun terasa dingin. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke jalan hitam, dan yang ia dapatkan, hanyalah akhir yang seperti ini. Dia tidak terima. "Ternyata kaulah Wilbert Ye." William menatap Wilbert, wajahnya penuh dengan kesombongan. Meskipun Wilbert adalah tuan muda keluarga Ye, tapi sekarang Raymond pasti akan lebih bersikap baik pada dirinya. Memangnya siapa Wilbert Ye sekarang? Wilbert menatap William yang duduk di kursi tertinggi itu dengan mata dingin. Ternyata keluarga ini memang benar keluarga besar di seluruh prefektur ya, cara menyambut tamunya juga cukup megah, cukup membanggakan. Wilbert tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, orang-orang di sana tidak ada yang mengerti, maksud dari perkataannya, sepertinya penuh dengan sarkasme. Gubernur prefektur Tianyun yang agung, menyambut tamu di rumahnya. Tapi malah memberikan kursi utamanya pada orang luar. Seorang pria yang sudah bau tanah, apa dia pantas untuk duduk di kursi utama keluarga Yeku? Kebencian Wilbert sudah sangat membara, ia mengibaskan lengan bajunya, dan menunjuk Wilbert dengan satu jarinya. Lalu, tatapan matanya pun beralih ke Freddy. "Kau juga, sebagai anak sama sekali tidak tahu sopan santun, ayah dan ibumu duduk di bawah. Kau sendiri malah duduk di atas bersama dengan orang luar. Apa kau tidak tahu segala sesuatu yang kau buat dilihat oleh Yang Maha Kuasa di atas? Apa kau tidak takut tersambar petir, sampai kehilangan jiwa dan ragamu, membuatmu terjatuh ke neraka, dan tidak dapat hidup kembali?" "Kakak Wilbert, jangan." Daniela menatap Wilbert yang matanya penuh dengan urat darah. Dia tahu seberat apa penderitaan yang dialami oleh Wilbert. Tapi kalau dia membuat masalah di saat seperti ini, dia pasti akan mati. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Wilbert itu. Wajah Raymond juga benar-benar sangat muram, memberikan tempat duduk utamanya pada William. Sebenarnya itu bukanlah keinginannya sendiri, namun karena bujukan dari Nyonya Wang, ia terpaksa melakukannya. Sekarang dimaki oleh Wilbert, juga memang sudah sepantasnya. Tapi Wilbert ini, benar-benar tidak boleh membuat masalah di saat seperti ini. Ternyata benar, tatapan mata Freddy pun berubah muram, ia menatap Wilbert seperti seekor ular berbisa. William Zhao itu, juga sangat licik, meskipun di dalam hatinya ia sangat marah, namun wajahnya sama sekali tidak memperlihatkannya. "Tuan muda Wilbert, hubungan antara saya dan gubernur serta kakakmu, tidak perlu kau urus. Kau sudah membuat onar sebelumnya juga akan kulupakan, tapi sekarang kau malah menunjukku dan memakiku. Kalau aku tetap terus mengalah, apakah kau akan terus memandang kami sekte Ling Qiao tidak ada? Saya boleh mengalah dan tidak membuat perhitungan dengan Tuan Muda Wilbert, tapi sekte Ling Qiao kami ini, tidak boleh dihina sembarangan oleh orang lain." Dua kalimat yang pendek itu, seketika langsung membuat Wilbert dan sekte Ling Qiao bermusuhan. Yandi adalah orang yang cerdas, tentu saja ia mengerti apa maksud perkataan William. Dia percaya Wilbert juga mengerti, tapi sekarang Wilbert sudah benar-benar marah besar, mungkin saja ia akan melakukan sesuatu yang gegabah. "Tuan tidak perlu marah." Tuan muda Wilbert beberapa hari yang lalu terkena sindrom dingin, emosinya tidak stabil dan mudah marah. Itu hanya kemarahan sejenaknya saja. Aku akan segera membawanya pergi, agar dia dapat beristirahat dengan tenang. Yandi terus berkata manis, lalu berjalan keluar dan hendak membawa Wilbert pergi. Setidaknya, ia harus menenangkan kemarahan sang petua itu. Kalau sampai Is benar-benar marah,
Wilbert pasti akan kalah. Berhenti. Apa aku memperbolehkanmu berjalan di hadapanku seperti ini? Apa paviliun harta berharga kecil kalian itu juga ingin bermusuhan dengan sekte Ling Qiao kami? William menatap Yandi dari atas ke bawah, kesombongannya benar-benar setinggi langit.